Gunung Gede merupakan salah satu spot pendakian yang cukup populer di kalangan pendaki. Gunung ini sendiri berketinggian 2.958 meter di atas permukaan laut dan berada dalam lingkup Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Spot yang paling indah di gunung ini adalah Surya Kencana, sebuah sabana luas yang membentang hingga 50 hektar besarnya. Namun di balik keindahan Gunung Gede Jawa Barat, banyak kisah horor yang disimpannya. Tak jarang para pendaki Gunung Gede harus mengalami kejadian yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Salah satunya narasumber kita kali ini, seorang pendaki asal Depok yang mengalami hal mistis yang luar biasa ketika mendaki ke Gunung Gede. Bahkan diceritakan di salah satu trek pendakian ia sempat bertemu arwah seorang pendaki yang pernah meninggal di Gunung Gede. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Pada kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Depok nih. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber gua pada malam kali ini. Selamat malam Bang Bima. Malam Bang, malam. Apa kabar nih Bang Bima? Sehat, alhamdulillah. Udah lama banget nggak ketemu nih. Udah lama banget. Hampir setahun ya? Setahun lebih. Dan pas udah ketemu sekarang udah pengantin baru nih, gokil banget. Keren. Alhamdulillah. Ya, semoga sama awal ya Bima ya. Amin. Gua mendengar sedikit cerita tadi di tahun 2018 nih. Pendakian Gunung Gede, Pia Putri lintas ke Cibodas ya, dan betul. Banyak banget teror yang dialamin dari mulai jalur Putri hingga turun ke Cibodas sih. Dan nggak cuma lu aja nih Bim yang ngerasain teror yang dialami itu ya. Temen lu sama adek lu pun juga sama ya? Iya, betul, semuanya. Dan yang lebih epic menurut gua nih, lu bertemu salah satu pendaki yang abadi meninggal di sana nih Bim. Iya, betul. Yang lagi nunggu rombongan atau gimana nggak tahu. Jadi lagi menunggu. Nah, sebelum kita memasuki video kali ini, kita doakan terlebih dahulu nih. Semoga almarhumah ini ditempatkan di surganya Allah Ta'ala ya. Amin. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu diberi ketabahan serta diberi kesabaran nih. Amin. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian ataupun urban legend, dan pengen berbagi cerita horor dari kalian semua nih, bisa langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Ada di sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi kejadiannya ini yang gue alamin pada saat gue melakukan pendakian ke Gunung Gede ya Bang. Sekitar tahun 2018-an. Bulannya gue lupa nih. Itu gue rencana niatnya naik ke situ tuh emang mau ngajak teman-teman gue gitu kan. Sama adalah adik gue ke Gede gitu kan. Emang pada mereka mau naik ke Gede nih. Pengalaman mereka naik. Karena gue pilih Gede, gunung yang masih bisa didaki lah buat pemula, gitu kan. Yeah. Nah, awalnya ya memang gak ada apa-apa nih. Tapi pas gitu gue pulang kerja, gue kan ngumpulin anak-anak nih. Tapi kayak ada aja supaya gue buat nggak ke situ gitu. Kayak dari ya entah ban gue bocor lah, atau apa gitu kan. Akhirnya gue sampai malam, gue udah ditungguin sama saudara gue yang nganterin ke base camp. Sampai base camp,
itu sekitar sebelum subuh. Jadi udah kita nggak tidur gitu kan. Di base camp, setelah simaksi kelar semua, gue naik lewat Putri, ke jalur Putri, via Putri. Di situ berangkat sekitar jam 7, setelah registrasi selesai, simaksi selesai, gue naik lah. Naik pertama, di tengah perjalanan itu ada aja gitu kendala. Gue lupa tuh di pos berapa. Pokoknya sebelum yang Gapura Gunung Gede. Nah, di situ tuh kayak gue nggak pernah ya namanya naik gunung, gue males, kayak ngerasa males gitu kan. Kok jadi kayak males? Ya udahlah, karena gue tanggung jawab bawa anak-anak juga gitu kan, sama ada teman gue juga gitu kan, ada cewek satu gitu. Ya udahlah, gue harus semangat dong. Ada aja yang entah tiba-tiba ada kayu jatuh, terus temen gue kesleo, gue bilang kayak supaya nggak buat nerusin, tapi gue pikir ya udah terus aja gitu kan. Jalan-jalan lewat, nyampe lah di Gapura, mereka senang tuh, semangat lagi. Dari Gapura lanjut lagi lah, naik lagi, mulai lagi kalau nggak salah sebelum pos bayangan, kalau nggak salah, gue nggak hafal, masih belum hafal nama posnya, sebelum pos bayangan yang kedua, istirahat. Gue juga ngerasa lagi gitu kan, karena memang gue pikir nih biasa kali gitu kan, karena gue udah lama nggak naik juga. Bawaan males lagi bang, terus mereka jalan lagi, ada yang ngeseleo di situ, nggak tahu kenapa, katanya kayak ketarik kakinya sih, kayak ketarik, tapi dia bilang kenapa, kepleset gitu kan. Oh ya udah, mungkin dia biar teman gue itu yang namanya sebut namanya boleh kah? Boleh. Si Fahri ini, dia bilang kayak ketarik gitu. Dia bilang, tarik apaan? Enggak sih, enggak gue kepleset gitu kan. Mungkin biar yang lain nggak takut juga ya. Ya udah, gue urut, jalan lagi. Gue ngerasa habis nggak jauh, sekitar ya jarak 50 meter dari dia, tiba-tiba tas gue berat. Gue udah nggak tahu pos berapa tuh. Pokoknya berat banget di tas gue. Perasaan tadi kayak tas gue nggak seberat ini. Ya udah, pada nanya nih, lu kenapa gitu kan? Adek gue juga nanya, lu kenapa mas? Nggak apa-apa, jalan aja. Cuman ngap doang, capek gue gitu kan. Ya buat biar nggak takut juga lah, takut mereka mikir yang enggak, namanya pertama kan. Gue naik lagi, udah agak enteng nih. Ya udah, gue sambil baca doa dalam hati agak enteng. Gue jalan lagi. Gue lupa di pos berapa, istirahat lagi sambil jajan gorengan gitu kan, ada di situ. Gue ngeliat di belakang tukang gorengan itu kan ya hutan lah. Gue nggak tahu itu, lupa di pos berapa. Gue mau ke situ, gue bilang, Pak, numpang kencing ya, gue bilang gitu, karena gue ngerasa ada yang aneh aja di situ kan. Gue ke situ lah, lihat. Gue sempet bengong. Astagfirullahaladzim, gue nyebut gitu kan. Kenapa? Karena gue kaget, kayak di sana tuh kayak ada yang lewat gitu kan. Pokoknya ada yang lewat gitu. Gue pikir orang, atau gue pikir ada jalur nih. Ya udahlah, gue nggak jadi lah. Ya udah, gue balik lagi. Temen gue naik karena takut keburu kesiangan nyampe atas. Udah gitu, sebelum pos 4 ya kalau nggak salah, seingat gue tuh kan sebelum tanjakan itu, teman gue yang cewek ini gitu kan, dia tiba-tiba teriak tuh. Gue bilang, aduh, gue bilang gitu. Dia gitu, gue di belakang, gue kaget. Gue bilang, kenapa? Terus adik gue, mas, ini temen lu, kata dia gitu kan. Kenapa? Gue samperin lah gitu kan. Gue lari, tas gue tinggal di bodol, gue lari. Lu kenapa? Gue gituin kan. Nggak tahu, tiba-tiba sakit di pundaknya. Gue lupa pundak sebelah, tiba-tiba sakit, kata dia. Emang kenapa? Sakit kali, tasnya nggak bener. Enggak kok, bener, enak kok sebelumnya. Atau keganjel apa gitu kan. Pas gue nengok ke kiri gue, itu ada kayak ngelewat lagi. Gue nggak tahu, pokoknya ada kayak lewat. Tapi kalau gue bilang entah babi hutan atau monyet, itu kayak orang lewat gitu kan. Gue kaget, gue bilang, ya udah, tungguin dulu sini. Gue susulin, gue penasaran itu apaan. Gue bilang kalau memang orang ya siapa, kalau memang bukan ya udah gue ngucap salam permisi gitu kan sama yang punya tempat. Terus gue balik lagi, gue tanya, lu kenapa? Gue bilang gitu, sakit pundak gue, kata dia. Terus pas dilihat pundak sebelah sininya nih, itu biru, tapi birunya bukan kayak biru bekas tas atau apa, tapi biru kayak kena pukul. Jadi kayak digetok pakai sapu kan, pasti ada bekas jejak sapu segini kan. Segitu. Dipegang sakit, kata dia. Terus jalan nggak jauh dari situ juga dia lagi ngerasa kayak ngomong, kok tas gue makin berat gitu kan. Tambah berat tasnya dia. Nah, pas sebelum pos 5,
Gue inget banget di sebelum pos 5, udah nyampe tulisan pos 5 kan Surken tuh. Pas sebelum masuk ke Surken, pas kondisi di situ udah mulai agak sore dah, jam 2-an. Tiba-tiba dia bilang lagi, dia diem, dia nggak mau ngomong lah, cuman pas bilang, lu lama banget yang di belakang, buruan dong gitu kan. Nah depan gue yang namanya Fahri itu yang namanya Kesleo kan, gue nemenin dia. Dia jalan-jalan, gue ngeliat lagi, ada lagi yang lewat itu bang, di sampingnya dia gitu kan. Katanya, lu kenapa sih? Udah jalan-jalan ini biasanya lu juga jalan duluan, gue gituin dong. Tuh sama adik gue depan, nggak apa-apa. Kenapa emang tas lu berat? Gue gituin dong. Iya kok lu tahu sih? Udah nggak apa-apa, baca doa aja jalan, gue bilang. Ya udah sini tasnya di bawah adik gue. Tas di bawah adik gue. Kamu kenapa sih? Katanya tasnya berat. Tas udah dibawain pun, kok dia masih berat di pundaknya, di punggungnya kayak masih berat, panas. Nyampe Surken, ya udah gue bilang, lu baca salam. Dia bilang salam dulu, lu baca Al-Fatihah, salam dulu lah di situ. Mungkin lu salah entah nyenggol gimana, gue nggak tahu lah, intinya salam aja. Terus kan dia cerita tuh, iya, soalnya pas sebelum dia sakit itu, gue biasa aja orang gue duduk, terus kan gue teriak doang, lu di belakang lama banget sih gitu kan. Gue balik badan, dia juga bilang katanya sempet merinding dikit, tapi ya biasalah namanya alam kan, kita nggak tahu kan. Ya habis itu baru dia sakit. Udah lu lupa baca bismillah kali sebelum naik, kata gue gituin. Kata dia, gue baca doa kok. Ya udah baca lagi gitu kan. Sekarang salam aja, gue bilang gitu. Permisi, numpang di sini, tujuan lu mau ngapain, lu nggak ganggu, gituin aja lah gitu kan. Kira kita diriin tenda nggak jauh dari jalur mau ke puncak. Kan berhubung angin kencang juga, jadi nyari yang agak-agak semak lah biar nggak angin juga. Di situ diriin tenda, dia bengong. Gue liat dia bengong. Hei, lu jangan bengong, ngapain? Ntar sambet lu, gue gituin dong. Enggak gitu kan. Capek apa gimana? Enggak, cuman pegel aja pundak gua gitu kan. Terus ya udah di tenda jadi, masak dong, gua ngambil air segala macam, dia masak. Pas mau balik ke tenda habis sebelum maghrib tuh kayaknya, karena masih ngopi-ngopi di luar gitu kan. Gua masih di depan di luar. Dia di dalam gitu kan. Terus dia ngomong, "Kok pundak gua makin panas ya?" gitu. Lu udah gue suruh udah belum, gue gituin kan. Ya udah akhirnya kita ngumpul, kita di dalam, udah masuk semua, kita baca doa dulu deh dalam hati sama tujuan kita di sini mau ngapain. Namanya kita nggak tahu, mungkin salah ngomong gitu kan. Baca doa, udah lanjut, yang mau tidur gitu kan. Gue masih belum tidur, tenda biasanya gitu tuh gue buka separuh. Gue buka separuh, gue ya udah gue di situ kan, diem aja gitu. Gue belum ngantuk kan, lain anak-anak pasti pada ngobrol semua, satu tenda lah kita. Tenda kapasitas 4 waktu itu, ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Masih banyak tuh yang datang malam kan di situ. Gue denger kayak pas gue udah mau tutup tenda, baru rebahan, gue bilang baru rebahan nih, gue denger kayak ada orang jalan lewat depan tenda gue. Tapi kagak ada bayangannya, yang namanya segelap-gelapnya gunung, pasti kelihatan lah bayangan nyandung tenda atau gimana. Kok lewat kayaknya deket banget. Gue sempat duduk ngeliat ke arah pintu tenda. Gue ngeliat ke pintu tenda, gue diem, gue dengerin kan, hening. Yang gue denger malah tenda belakang yang lagi ketawa-tawa. Masa sih lewat depan gue? Gue bilang gitu, nggak kesandung tali tenda. Soalnya kan tali tenda gue emang gue jauhin biar nggak ada orang. Udah gue pikir mungkin babi deh. Gue tidur lagi, tapi sambil tidur gue mikir, kalau babi juga ada bayangannya, suaranya nggak kayak gitu nih, kayak orang jalan. Udahlah, kayak orang jalan. Terus temen gue satu lagi yang namanya si Adit, dia bangun. Lu kenapa gitu kan? Kenapa mas? Ngopi yuk, kata dia. Ya udah ngopi aja yuk. Gue ngopi lah berdua. Tenda gue buka lagi. Gua tidur. Dia paling tidur, gue di depan, di luar ngobrol. Dia ngomong bawa cerita. Lu tahu nggak mas? Pas si teman lu itu yang cewek, tiba-tiba pas dia sakit, kan gue ngeliat dia ke bawah ya. Gue ngeliat ke bawah itu, pas habis dia teriak, kayak ada cewek tahu, dia bilang, lu ngomong sembarangan aja lu gitu kan. Serius gua katanya. Tapi ke arah yang lu ke hutan itu, ke kebun, di luar jalur, jalan ke sono. Terus gue bilang, lah ini ngapain Mas Bima ke sono? Kata dia gitu kan. Mau nyari kali, tapi gue diem. Karena kalau gue langsung ngomong di situ, gue pikir yang lain pada takut nih. Karena gue diem, gue baru ngomong sekarang lagi ngopi. Udah ceritanya ntar aja gitu kan. Lu bikin gue tambah merinding aja gitu. Udah ngopi dalam aja. Ya gue pikir lu berani, ya kan berani gitu kan. Berani sih, tapi kalau di sini lu ngomong gitu ya
gue masih takut, gue bilang sama-sama takut, seberani-berani orang juga pasti takut lah gini, apalagi dalam hal-hal yang kayak gitu. Udah gitu, terus saya ngopi nggak lama, masuklah kita masuk, dia tiba-tiba nyolek gue kan, emang tidurnya di sebelah gue tuh. Mas, kenapa? Lu denger suara aneh nggak? Suara apaan lu? Jangan bikin gue takut nih, udah tidur nih, besok pagi lu katanya mau muncak nih, nggak keburu nih dapet sunrise gitu kan. Enggak, kok gue kayak denger ada suara cewek ngomong. Udah tidur, gue bilang gitu. Gue nggak denger dia doang, gue tambah merinding dong. Udah, gue paksain tidur, lu baca doa. Akhirnya di handphone gue main game yang offline. Gue parno juga, gue pura-pura tidur kan. Dia bilang suara cewek ngomong, siapa? Tenda belakang seingat gue mikir sendiri itu cowok semua. Tenda sebelah juga cowok semua, nggak ada ceweknya. Cewek juga cuman di tenda sini sama tenda ujung jauh yang deket sumber air tuh yang ke bawah. Tapi nggak mungkin kedengeran ngomong. Nah yang ini juga teman gue itu tidur, nggak ngomong. Udah gue bisa tidur dah. Akhirnya kesiangan muncak. Pas jalur muncak, kita kan emang niatnya lintas, turun via Cibodas kan. Pas lagi mau muncak, aman. Pas di puncak juga aman-aman aja, foto. Nah pas turun dari puncak, si teman gue yang cewek itu juga ngerasa lagi. Udah agak turun, dia berhenti. Lu kenapa lagi? Ini udah turun loh, nggak naik enak. Katanya. Enggak, gue berat lagi pundak gue bilang gitu kan. Pundak apa tas nih? Bilang tas lu. Salah kali natanya. Enggak, pundak gue nggak berat ya bukan berat tas, itu berat panas. Udah lu jangan ngomong, baca doa aja udah mati, gue gituin kan. Di jalan turun, nah teman-teman gue yang Adit sama adik gue itu pada duluan itu karena mereka kan turun. Udah gue bilang, lu tunggu gue di pos kandang badak, gue bilang gitu kan. Tunggu aja di situ. Nggak jauh kok pos kandang badak, jalurnya bener, nggak akan belok. Ternyata mereka berhenti nungguin gue di yang tanjakan setan. Kan kalau dari Putih kita turun tuh. Ada gue nemenin teman gue itu kan yang cewek. Dia bilang, lu kenapa? Nggak apa-apa, udah baca doa aja jalan gitu kan. Jalan biasa, lecet. Nah pas sebelum tanjakan setan tuh dia diem, terus tiba-tiba langsung astagfirullahaladzim. Gue denger orang nggak jauh gitu, dia agak kencang ngomongnya. Gue bilang, lu kenapa? Enggak, itu orang apa babi sih lewat katanya, tapi sebelah kiri. Babi kali apa monyet, tuh salah lihat kali. Gue gituin, gue juga biar dia nggak takut. Udahlah turun. Nah di pas turunan setan itu, tanjakan setan, gue bilang, lu pada mau lewat jalur yang aman gak? Yang sebelah kanan, jalur yang itu. Kalau lewat sini lu mesti hati-hati satu-satu turun gitu kan, bawa beban berat, resiko. Katanya anak-anak pada mau, gue mau nyobain sini nih, gimana sensasinya? Namanya orang anak baru kan. Cuma dengar doang, ya udah turun. Pas dia itu, kan gue paling terakhir dong. Gue masih megang tali. Yang megangin tali kan ada nih, gue pegangin. Tiba-tiba gue ngeliat dia kayak kedorong. Pas udah gitu kayak kedorong, melintir ke samping, sempat hampir jatuh ke yang samping. Gue kaget, gue bilang, lah ini anak kenapa gitu kan. Dia nyalain gue katanya, lu tali jangan lu geser dong. Gue nggak megang nih tali katanya gitu. Udah dia turun nyampe bawah, gue turun dong. Pas gue turun, gue ngeliat ke atas. Pasnya gue ngeliat ke atas dong, nggak sengaja. Di pas tempat gue nunggu itu, entah samar atau gimana, ya mungkin atau pandangan gue pikir gitu kan. Kayak ada cewek yang diri bang. Jadi pas diri di tangga itu cuma tapi nggak begitu jelas samar. Samar entah kayak bayangan di kabut kan, suka samar tuh. Kayak gitu, gue bilang, masa iya? Gue sempat berhenti, gue sempat begini, gue lihat lagi. Nggak ada. Ya udahlah, gue turun lagi. Gue bilang dalam hati gue, assalamualaikum, maaf gue cuma numpang, kalau memang kesenggol atau gimana, salah dari mana tim gue, tolong dimaafin. Gue bilang gitu. Lanjutlah turun lagi. Nah aman tuh sampai pas kandang badak, ketemu sama rombongan yang lain. Gue istirahat di situ, gue minum, gue makan snack gitu kan. Ya udah, air sisain di gue 1. Kalau lu mau duluan tungguin di bawah. Gue bilang gitu, tungguin di pos yang terakhir tuh sebelum Sendang Biru yang mau ke Curug Ciberem. Di situ. Ya udah, iya gitu kan. Disitulah mereka duluan lagi, gue belakangan. Jadi kenapa gue mau nyusul pelan-pelan ya, kaki gue sakit temen gue. Ya udah, gue pelan-pelan dari situ. Habis kandang badak pas turunan, lagi-lagi dia ngomong, kok tas gue berat sih, lu tambahin apa di tas gue? Yang ada tas lu malah gue keluarin isinya sebagian. Lu nggak bawa, lu cuma bawa snack kosong doang gitu kan. Air juga nggak ada, air di gua. Air udah dikasih ke anak-anak, gue bilang gitu. Di gua cuma ada, gue bawa 1 botol kecil, 1 botol yang gedenya tinggal setengah. Ya udah, istirahat minum. Nah pas minum itu tas ditaruh sama dia, tapi dia ngerasa
kok pundakku pegel banget ya, nggak kayak biasanya. Dia bilang, yang mana? Gue tanya dong. Terus rombongan lain lihat, apa mas temennya? Dia bilang gitu. Nggak mas, pegel aja pundaknya. Oh ya udah, kebetulan saya juga mau istirahat, barengan aja. Barengan istirahat, ngobrol-ngobrol, ya sempet lupa lah sama kejadian-kejadian itu. Jalan, namanya kaki dia lecet, ya udah belakangan gitu kan. Dia jalan duluan nih rombongan itu. Nah ada di satu titik, gue lupa di pos berapa, pokoknya gue nggak inget lah. Setelah kandang badak itu kondisi udah mau maghrib, senja gitu deh, udah agak gelap jalanan. Tiba-tiba gue ngelihat jalanan lorong depan gue itu, seingat gue itu cuma lurus doang, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba kayak gelap, terus di pojok nggak sekitar jarak 100 meteran kalau nggak salah, 100 meteran di depan, gue ngeliat ada orang lagi kayak duduk tapi posisinya kakinya agak lurus, nggak duduk di bawah, lurus gitu, megang keril begini. Tapi gue inget banget jelas itu kerilnya warna oranye, tapi itu keril model lama dan jaketnya juga jaket model lama, pakai celana pendek, sepatu. Dia bilang ini pendaki dong. Gue pikir nungguin temennya baru mau gue sapa, tapi pas temen gue maju dia bilang lagi, ayo buruan, gue merinding nih. Dia bilang, wah nggak bener nih, bukan orang berarti dong. Akhirnya udah gue bilang, berhenti. Kenapa emang? Udah berhenti. Gue liatin lagi. Nah orang yang depan itu, dari ekspresinya memang gue inget banget, itu kayak dia lagi kayak nunggu orang, begini. Dia nengok ke arah gue sambil ngela napas kayak, ya kayak kalau ngomong mungkin, oh bukan yang gue tunggu, gitu kan. Terus gue bilang, gue salam dalam hati, kalau memang lu bukan orang atau memang lu penghuni lain, izinkan gue lewat. Gue nggak akan ganggu lu, gitu kan. Gue akan kirim doa juga. Ternyata gue sempet diam. Gue baca Al-Fatihah juga, ngirim buat dia. Gue nggak tahu dia siapa kan. Masih belum hilang, masih ada di situ. Ya udah, gue bilang istirahat dulu. Dia masih kayak nunggu, tapi view gue ke depan itu beda. Jadi kayak bukan jalur itu. Jalur yang ada di itu gelap, kayak terowongan itu, dia kayak duduk di batu atau kayu. Jelas dong, jarak 100 meter, orang belum gelap banget. Yeah. Gue lihat dia tetap nengok terus kayak nunduk. Terus aura gue kayak jadi sedih, tapi gue merinding banget di situ. Gue udah jam segitu kan. Terlebih lagi pas gue udah mau jalan, gue bilang, ya udah, gue putusin, ya udah kita jalan, daripada ketinggalan rombongan, kasihan anak-anak nunggu. Jalan pelan-pelan, makin deket makin jelas. Waduh, jalurnya nggak berubah. Gue takut kayak yang udahlah kejadian tiba-tiba ke bawah atau gimana kan. Gue mikir bismillah aja lah. Nah pas udah kira-kira jarak hampir 50 meteran, kalau nggak salah sekitar 50 meteran, perasaan gue nggak enak. Gue yang gantian merinding. Di belakang gue tuh, di kanan kiri, gue ngerasa kok rame. Padahal gue dua orang terakhir yang turun, nggak ada rombongan yang turun lagi. Gue ngerasa rame di belakang gue. Terus gue juga denger di sebelah kanan tuh hutan, bukan suara monyet, bukan, kayak suara orang ngobrol, orang jalan. Terus gue ngerasa kayak diliatin lah di situ. Gue nggak tahu siapa yang ngeliatin tuh. Sebelah kiri gue tuh agak jurang lah, bisa dikatakan jurang. Gue baca doa lagi, gue merinding. Gue baca doa lagi, gue ngeliat ada orang nyebrang. Nggak tahu apa nyebrang, tapi dia kayak lari, kayak anak kecil. Gue ngeliatnya kayak anak kecil. Mungkin ya kalau bisa dibilang hampir mirip kayak tuyul, tapi bukan. Lari, tapi turun. Itu jurang. Mungkin astagfirullah, gue kaget. Gue berhenti lagi. Gue inget pas maghrib, itu posisi pas maghrib. Pas habis maghrib, 5 menit habis maghrib. Berhenti lagi lah gue. Mungkin ngingetin gue supaya berhenti dulu lah, nggak jalan. Tapi gue mikir, kalau memang orang, ngapain, itu kan jurang. Anak kecil lagi, nggak mungkin dong lari ke situ. Itu orang masih ada. Gue berhenti, gue bacain doa lagi. Gue bilang, nanti gue tanya. Gue bilang sambil baca doa Al-Fatihah, nanti gue tanya. Gue kirim Fulan bin Fulan. Semoga lu tenang. Nanti akan gue coba bantu tanya di bawah ada nggak yang nangguin atau siapa gitu kan. Siapa tahu mungkin lu tunggu. Dan gue bilang di belakang mungkin masih ada orang. Siapa tahu itu mungkin yang lu tunggu, bukan gue, bukan rombongan gue yang gue tunggu. Dalam hati gue ngomong. Terus dia kayak diri, nengok lagi. Terus ngela napas lagi kayak jalan, balik badan yang belakang lo jalan. Mungkin gue ngeliatnya jalan, tapi gue kayak jalan, tapi kok jalan tapi cepet, nggak setapak-tapak gitu, kayak atau hilang.
Terus tiba-tiba ke depan kebuka terang. Berubah semua layoutnya, nggak kayak terowongan, tuh batu juga nggak ada, hilang semua. Kenapa sih lu gitu kan? Teman gue nanya, udah nggak apa jalan aja, ntar aja di bawah gue ceritain, gue gituin dong. Jalan lah, nggak jauh dari situ. Gue masih ngerasa di belakang gue rame. Teman gue juga nanya, di belakang kita masih ada orang lagi ya gitu kan? Masih, gue bilang aja masih ada. Tadi kan ada yang terakhir rombongan dia 15 orang belum turun semua, ada di belakang. Oh enggak, pantesan soalnya gue denger ada yang jalan juga di belakang, kayak ada orang ngobrol jauh. Padahal tapi gue inget orang terakhir itu cuma tinggal gue doang. Itu kondisi sekitar jam, gue ngeliat jam itu hampir jam 7. Jalan-jalan lagi, nggak jauh dari situ, lagi-lagi gue ngerasa diawasin. Tapi dari sisi kiri, sebelah sisi kiri itu jurang. Gue bilang siapa sih ini ngelasin? Gue nggak berani nengok ke kiri. Namanya tiba-tiba pikiran gue lagi kacau juga. Gue ngerasa di belakang rame, gue nengok kiri ada sesuatu, gue kaget gitu kan. Yang ada malah nanti orang teman gue juga takut. Akhirnya ya udahlah, gue jalan, gue bilang assalamualaikum, permisi. Ada batang kayu roboh sebelum belokan, gue inget nggak tahu itu di mana, tapi gue tahu tempat itu. Ngelangkah lah, teman gue duluan, gue ngelangkah di situ. Gue inget banget, gue ngelangkah itu posisi kaki kiri gue kayak meluk lawan ke kaki kiri gue tuh udah nepak. Gue mau pindah kaki kanan ke belakang. Pas giran udah hampir nepak, gue di situ bener-bener kaget dan takut. Soalnya pas gue nepak kaki gue ditarik. Kaki kiri gue ditarik. Tapi gue ngeliat itu tangan doang bang. Gedenya tuh kayak 2 tangan kita jadi satu, itu 1 tangan dia. Kaki gue ditarik. Gue ngeliat tuh ya kayak tangan gorila, gue bilang lah. Ketarik gitu. Hampir jatuh lah gue, dia megang tas gue ketarik, dengkul gue kan lecet kan. Terus ya udah gue lapin juga pakai baju gue, udah nggak apa-apa jalan, gue bilang gitu. Gue ngeliat lagi, sempat kedengar suara kayak ada orang ketawa di belakang, kayak cowok gitu kan belakang. Itu belakang kita masih jauh nggak sih? Temen gue juga denger jauh, kayaknya orang dia lagi istirahat. Soalnya tadi kan di kandang badak masih ada 2 orang yang mau turun. Biar dia nggak takut juga. Dalam hati gue, astagfirullahaladzim, gue bilang. Gue tetap baca ayat kursi, baca al dalam hati lah. Terus gue bilang sama dia, udah mulai dari sini lu baca doa dalam hati, lu zikir semampu lu atau apa. Gue bilang lu jalan-jalan aja tapi tetap zikir. Emang kenapa sih banyak itu ya, kata dia. Udah zikir aja gitu kan. Jalan lagi habis belokan itu tuh anak kecil tadi lewat lagi. Karena udah agak gelap, gue nggak ngeh, tapi gue rasa itu anak kecil yang sama. Gue bilang kayak mirip tuyul. Lari tapi nggak, dia nyebrang jalan lagi. Gue bilang kan di sebelah sana juga jurang. Gue pikir udahlah gitu kan. Tapi merindingin semua bang. Merinding gue cerita itu. Teman gue bilang, lu kenapa sih kok kayak kaget terus, kata dia. Enggak, gue bilang gitu. Ada apaan emang? Nggak ada apa-apa, udah jalan. Gue bilang gitu kan. Jalan, turun. Terus turun, aman. Pokoknya nggak jauh dari situ gue inget banget ada air terjun. Nggak, pokoknya sebelah kiri air terjun. Gue nggak tahu tuh pos apa. Pokoknya ada air terjun. Terus gue bilang kayaknya enak nih camp di sini nanti nih sama anak-anak. Gue bilang gitu. Apa sih lu ngomong sendiri ya, kata teman gue. Enggak, tempatnya enak aja gitu kan. Tapi pas gue lihat habis jalan, gue nengok lagi, refleks gue ketarik pengen nengok belakang. Gue nengok belakang, terpaku sama satu batu di dekat air terjun itu. Gue denger air terjun, tapi memang ada terang bulan juga kelihatan ya. Kayak ada orang di situ lagi main air, anak-anak kecil. Gue pikir, entah pikiran gue gimana, gue pikir, oh mungkin ada anak kecil lagi main. Gue nggak takut. Terus tiba-tiba gue denger kayak suara cewek lah, gitu kan, suara cewek ngomong di belakang gue. Nah gitu gue baru merinding. Gue jalan dong. Teman gue manggil, udah yuk keburu kemalaman nih, gitu kan. Jalan lagi di situ. Setelah jalan 3 langkah, inget banget, gue langsung mikir, ini udah malam, nggak ada yang ngecamp di sekitaran situ. Kok gue ngeliat anak kecil di air terjun lagi main. Gue langsung merinding, gue bilang, udah jalan buru-buru jalan, gitu kan. Lu kenapa sih? Lu ngeliat apa? Lu kayak ngeliat setan lu, katanya. Kalau ngomong gue gituin dong. Jalan lagi, sampailah pas di kalau sekarang dulu mungkin namanya pos pandang. Sekarang air terjun yang air hangat, air panas tuh. Iya, air panas itu ya. Nah sebelumnya kan itu gue main air dulu lah, cuci kaki, gue bilang gitu. Itu gue lagi-lagi masih denger lah suara anak kecil itu main. Padahal kan udah lumayan jauh tuh dari terjun.
anak-anak kecil kayak ketawa main air. Gue bilang, astagfirullahaladzim. Gue bilang, nih apa sih? Gue bilang, gue ngapain sih? Gue nggak ngapa-ngapain. Gue nggak ngelakuin hal-hal yang dilarang, kayak kencing sembarang juga gue nggak. Gue bilang gitu kan. Atau mungkin salah satu dari yang lain nih. Gue bilang, ya udah gue baca lagi, gue baca doa. Mohon maaf nih kalau ada sesuatu. Gue bilang gitu. Kalau udah yang salah di tim gue sebutin nama satu-satu. Mohon dimaafin. Mungkin mereka nggak tahu baru pertama. Ya udah dong. Habis pos pandang kalau kita turun sebelah kanan kan kayak ada bekas toilet tuh. Iya. Di toilet tuh. Iya. Di toilet temen sebelah kiri teman gue berhenti istirahat, capek, pundak gue masih panas. Gue bilang gitu. Pegel banget gue. Dia bilang, lu kalau ngomong nggak boleh ngomong gitu. Ya biarpun lu ini udah sering naik tapi kan nggak boleh ngomong gitu. Lu harusnya tahu dong. Gue gituin dong. Gue duduk, entah kenapa gue ngeliat ke arah kamar mandi itu, Bang. Gue ngeliat ke arah kamar mandi. Kan udah ketutup semua tuh sama rumput-rumput. Iya. Gue ngeliat ini jelas putih cewek berdiri depan pintu kamar mandinya. Oke. Tapi ngebelakangin kita berdua nih. Ngebelakangin kita berdua itu rambutnya panjang. Jelas banget. Tapi gue diem. Gue nggak bisa ngomong apa-apa. Gue nggak dengar temen gue ngomong, manggil gue nggak denger dia cerita. Gue diem. Deg-degan dong, gue merinding gitu kan. Terus dia berbalik badan, muter ke arah kiri. Gue pikir dalam hati gue, astagfirullahaladzim, jangan nengok. Nengok, gue nggak tahu nih. Gue bilang, karena gue fokus. Jalan ke arah samping kamar mandi. Nah di situ dia, lupa, gue masih merinding, Bang, balik badan madep arah gue. Terus tiba-tiba gue dicolek temen gue. Untungnya gue dicolek temen gue. Lu kenapa? Jangan sembarangan, lu udah jam segini lu. Udah mau isya nih. Lu jangan udah mau isya nih. Lu jangan bikin gue takut. Enggak. Gue ngeliat lagi. Itu cewek masih ada tapi nggak madep ke gue. Madep nyamping. Udah yuk balik. Buruan jalan yuk, kasihan anak-anak nungguin gitu kan. Gue di situ masih merinding, diri lah. Tapi gue masih sempat nengok kanan ke arah si cewek itu diri. Gue ngeliat dia kayak terbang, Bang. Jalan tapi naik kan kalau jalan lurus nih. Jalan tapi agak nyerong naik. Gue bilang, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi. Gue mikir gitu. Dah gue jalan nih. Jalan lagi, nggak jauh dari situ. Gue ngelihat lagi di sebelah kiri, katanya sih gue dulu info itu bekas ranger, tempat rumah ranger hutan. Situ kan polisi hutan, ada rumah. Terus dia bilang teman gue, nih dulu katanya dia nih yang info yang gue dengar di bekas rumah. Iya gue juga pernah dengar gitu kan. Lu udah terbengkalai gitu kan. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Pas gue mau turun, gue masih ngeliat lagi tuh ke arah itu. Jadi ada satu kaca, itu lampunya kayak masih nyala, Bang. Terang. Gue mikir, nggak mungkin dong nih terang, tapi gue tetap diem, tapi jalan pelan, masih sempet kayak mau diem. Akhirnya dipanggil, gue dengar tapi pandangan gue masih ke rumah itu. Tuh kayak ada cewek lewat di kartu jendela yang terang itu. Gue liat cewek lewat jalan. Terus gue berhenti, pas dia balik lagi tuh cewek, dia nengok. Nah gue di situ merinding. Dia nengok ke arah kiri kan, posisinya di kiri, gue di kanan nih. Dia ngeliat gini, itu jauh, tapi gue tahu kalau dia kayak, gue ngerasa dia nengok. Terus dia kayak ketawa. Gue bilang, nah gue langsung merinding. Gue bilang, astagfirullahaladzim. Gue ngucek mata, mati lampunya. Balik ke rumah kosong lagi yang udah rusak. Ya udah, gue balik badan dong. Ayo, lamaan lu nih, buru pundak gue pegel gitu kan. Teman gue bilang duluan, ya udah, iya, gue nyusul. Nah, gue ngerasa pas gue jalan balik itu ada suara langkah dari rumah itu keluar. Jadi dari rumah itu keluar agak naik, suara kayak langkah kaki gitu kan. Tapi gue merinding, gue bilang, astagfirullahaladzim, ini apaan gitu. Gue pengen nengok belakang, tapi gue bilang, jangan nengok, gue jangan nengok, gue bilang. Nah, habis itu nggak lama, dapat ya 10 langkahan lah, 10 langkah dari gue habis mau turun, nyamperin teman gue. Gue dengar suara kayak suara orang, tapi kayak suara cowok gitu dari sisi kanan. Tapi kayak bukan kayak kayak dehem gitu, kayak kayak gitu. Gue nggak tahu itu demam, pokoknya kayak gitu. Nah merinding lah gue. Gue sempat nengok dikit gini ke kanan dong, ke belakang, gelap. Nggak mungkin dong ada orang. Kalau di situ abis kayak kamar mandi itu kan, udah tuh kayak hutan, tanaman-tanaman gitu. Nggak mungkin dong ada orang di situ. Nggak mungkin juga ada kencing. Dan juga nggak mungkin nggak tahu kalau di situ tuh serem. Lu kenapa sih gitu kan? Lu ngeliat apaan gitu kan? Udah gue turun lagi. Nggak ada apa-apa.
ya memang tuh teman gue yang cewek itu asal ngomong ya gitu kan. Lu merinding gak sih ngeliat rumah tadi? Gue merinding loh gitu kan. Dia bilang, ya dikit sih gue bilang, namanya rumah kosong pasti merinding, apalagi sekarang udah jam 7-an habis sisa. Gue bilang, jalan gak jauh dari situ nih. Tiba-tiba dia berhenti lagi. Gue kaget, gue tabrak dong, namanya kan gue jalan masih nunduk kan, berat gitu, udah agak gerimis juga. Lu kenapa sih berhenti mendadak? Licin tahu jalanan bahaya, gue bilang. Daripada nyusur lagi gitu. Enggak, gue tadi di depan ngeliat kayak ada orang bukan sih. Tapi kok gue merinding kalau emang orang gitu kan. Gue ngeliat nggak ada apa-apa, gue tanya, emang liat apaan? Dan ntar aja di bodeh, kata dia. Nggak lama jalan, habis dia ngomong gitu, gue kayak pengen ngeliat ke arah kanan atas. Bilang, itu kayak cewek yang samain di depan kamar mandi bang. Tapi kayak nggak tahu diri, nggak tahu duduk, tapi di pohon. Gue bilang, ya Allah, gue bilang, ini apa? Gue bilang, ini malam apa sih? Gue bilang, sampai gue naik kayak gini amat. Gue nggak bawa apa-apa, gue nggak ngelakuin hal yang aneh-aneh, gue bilang gitu. Ah nih, jangan-jangan ini anak lagi dapet kali kan cewek tuh. Gue tanya, tapi dia nggak bilang. Ntar aja lah di bawah, gue bilang gitu. Karena kan pasti kalau kita bawa yang gitu, baunya buat mereka kan wangi tuh buat mereka kan. Gampang maranin. Ya udah gue jalan. Tapi gue nggak nengok atas, gue nengok lagi. Gue cuma bilang assalamualaikum, numpang lewat. Gue bilang gitu, gue nggak ganggu. Jalan lagi. Gue ngerasa di belakang gue rame lagi bang. Kayak ada orang, ya rame lah. Kayak ada orang-orang jalan, orang ngobrol. Gue tambah merinding juga. Pas barengan itu suara rame, teman gue bilang, duh pundakku panas lagi nih. Dia bilang gitu. Kondisi masih gerimis. Ah lu salah kali, capean kali pundak lu sama yang sakit kemarin. Serius, apalagi ini hujan, masa sih gue bohong? Kalau hujan harusnya dingin dong, gitu kan. Ya udah taruh tas, udah agak deres tuh hujan. Mau pakai jas hujan, mau pakai jaket nih, gue bilang. Kalau pakai jas hujan, tasnya nggak masuk. Jas hujannya tutupin tas aja, gitu kan. Dia nggak ada rain covernya kan. Tas gue juga nggak ada. Ya udah, gue pakai jaket aja. Jas hujan gue tutupin ke tas, jas hujan 10 ribuan tuh, masukin tas. Tapi gue mau gue buka dulu, masukin dari dalam. Katanya udah jalan, nyampe lah di pos yang sebelum. Pokoknya pertigaan, kalau dari mau ke Ciberem lurus, naik kan? Panjangan itu. Iya kan? Nah, pokoknya sebelum Telaga Biru. Ketemulah di situ. Ketemu rombongan yang tadi, yang barengan gua. Kan temennya adek gua sama adek gua pada pakai topi tuh. Jatuh katanya. Dia nyanterin gua, "Bang. Oh, lu ya, Bang?" gitu kan. "Nih, Bang, topi rombongan lu. Kayaknya topi adek lu dah." gitu kan. Iya, nah, teman gua nanya, gitu kan. "Duh, kaki gua sakit nih." gitu kan. "Bang, rombongan udah semua?" "Udah kok, emang kenapa?" Lihat-lihatan dong sama gue, karena gue juga tahu lah, gue tahu nih rombongan udah turun semua. Dia lihat-lihatan gue, dia nyelek gue, ngomong, "Lo bilang masih ada yang di belakang, terus yang rame tadi siapa?" Gue bilang gitu. "Ya siapa tahu rombongan lain bukan rombongan dia, kayaknya harusnya masih ada." Gue bilang gitu. Gue nanya lagi, dia malah nanya sama itu pas buka copot sepatu. Gue juga kan, gue minum lah, gue ngobrol sama yang lain, dibikin kopi gitu kan. Dia nanya lah sama yang ngasih topi ke gue lupa namanya tuh. Dia bilang, "Gak ada lagi." Terus dia bilang, kata temen gua, kata si Bima, "Nih ada nih, masih ada 2 orang lagi." Lah itu dia mau naik, emang dia ngecamp di kandang badak. Dia baru nyampe, nggak turun. Gue bilang, aduh, salah ngomong. Maksudnya kenapa lu nanya ke dia? Biar dia nggak takut kan? Dia merinding dong, nyamperin gua. "Terus tadi suara yang rame di belakang kita siapa?" "Setan ya?" Gue bilang, "Lu kalau ngomong gitu, pantesan gue merinding segala macam, terus ngerasa kayak rame." Udah, ngomong cerita ntar aja di bawah. Kalau habis kita kembaliin KTP di base camp bawah, base camp Cibodas, gue bilang. Ya udah tuh, "Udah ya bang, turun nih, keburu hujan deras." gitu kan. Nggak pakai jas hujan, gue dikasih lah jas hujan lagi buat gue, gitu kan, sama teman gue. Mereka bawa lebihan, gue pakai lah. "Ayo bang, bareng." gitu. Berhubung teman gue kan kakinya lecet, pelan tuh, jalan. Ya udah jalan, kita ditinggalin tuh. "Ya udah duluan aja bang, nggak apa-apa, daripada nungguin kita ntar lu ketinggalan temen lu. Soalnya kita beda arah." Masalah dia arah rombongan dia ada yang ke arah Bogor sama Bekasi. Udah barengan aja daripada nanti ditinggalin gitu kan. Kalau gue mah gampang, gue udah ditungguin di bawah sama teman gue. Gue bilang, "Oh yang tadi duluan ya?" "Iya." Nah mereka duluan, agak jauh kan ke pos Telaga Biru tuh. Yang udah tau lah Telaga Biru ceritanya gimana kan. Pas mau Telaga Biru, sekitar jam 9 kalau nggak salah, agak lama istirahat di situ, jam 9 jam 10-an di Telaga Biru. Kok tiba-tiba hujan, jadi gelap banget, suara hawanya tuh jadi kayak lembab, nggak enak gitu. Kok
pokoknya serem lah, lembab gitu. Merindingnya beda. Terus dia ngomong-ngomong, bentar lagi Telaga Biru gitu kan. Serem tahu Telaga Biru, udah ceritain ntar aja, gue bilang gitu. Tapi kata teman gue, kita harus jalan, udah ceritain ntar aja, gue bilang. Masa belum lewat Telaga Birunya. Pas di Telaga Biru, pos seingat gue dulu sebelum pas gue masih ke Ciberem, itu pos kalau kita turun ya, itu di sebelah kiri. Iya. Gue ngeliat, kok ada pos di kanan, tapi kecil. Sebelum Telaga Birunya, kecil. Masa sih gitu kan? Apa pandangan gue doang? Terus gue lihat ke depan lagi agak maju, pos yang di kiri tuh nggak ada bang. Posnya nggak ada, nggak mungkin dong pindah atau roboh. Itu kan seingat gue itu pos permanen. Iya, beton itu kan. Beton permanen, nggak ada. Di kiri, di kanan gue ada. Terus gue ngeliat di situ ada orang-orang lagi ngumpul. Kalau nggak salah 5. Tapi cowok-cowok semua, gitu kan. Mungkin neduh, tapi kok neduh mereka nggak nyalain senter, nggak nyalain kompor. Tapi diem-dieman. Nah teman gue ini nyapa, mari bang, gitu kan. Mungkin dia lupa kali di situ. Cuman manggut doang. Nggak jawab ya gitu kan, atau mampir. Biasanya kan kalau kita sama pendaki nyapa mampir dong, mampir sini ngopi. Iya. Enggak, diem. Gue juga ngelihat ada satu yang ngeliatin ke gue, dan gue ngeh kalau itu bukan dong karena mukanya agak pucat. Tapi mereka semua berlima pakai pakaian serba hitam, celana pendek, pada gendong keril. Yang ngeliat gue yang lagi diri ngeliat ke gue gini, tapi mukanya tuh muka pucat tapi nggak senyum, nggak ada ekspresi. Terus gue bilang, misi bang, itu dia cuman gitu doang, polos, muka datar. Nggak, pas lewat Telaga Birunya, kelihatan dong Telaga Birunya kan jelas tuh. Nah gue ngeliat lagi, gue bilang, ada anak kecil lagi bang. Tapi dia larinya masuk ke dalam, arah nyebrang Telaga Biru, tapi jalan di air, gak mungkin dong. Namanya kalau manusia pasti nyebur. Gue bilang, wah ini udah nggak bener dah. Gue bilang, udah jalan sambil baca doa, assalamualaikum, gue tetap ucap salam. Nah lewat Telaga Biru dong. Terus teman gue baru nanya, itu tadi cowok-cowok baru pada naik jam segini, emang boleh ya? Kata dia gitu. Boleh kali, mungkin dia neduh santai kali kan, udah lewat pos Simaksi. Jadi di atas kan nggak akan dikontrol lagi, terserah dia mau naik jam berapa. Mungkin entah mau ngecamp di nggak jauh dari situ kali, nggak terjun di atas, gue bilang gitu. Nah habis gue ngomong gitu, lagi-lagi rame belakang gue kayak naik. Padahal gue tuh rombongan terakhir. Suara rame lah, orang kayak jalan rame gitu kan. Terus gue mikir, ya Allah, gue bilang nih apa sih ini, harus gue tanyain nih. Terus di bawah pas ngumpul gue harus nanya nih, anak-anak juga nih pada ngapain gitu kan, atau ada yang songong ngomongnya tuh niat nggak bener gitu kan. Gue nggak tahu kan. Jalan-jalan lagi, sempet berhenti karena benerin jas hujan. Itu gue pakai senter ya, pakai senter benerin jas hujan yang di keril sama gini kan agak miring sobek. Sempet berhenti capek gitu kan, namanya kaki lecet, berhenti terus tuh. Gue ngelihat ke arah kiri gue yang hutan. Nah udah tahu jalan situ kan kanan kiri udah nggak ada, mungkin ada jalur lain dong. Habis mau ke Ciberem itu ada kayak bayangan putih tuh lewat gitu, tapi nggak ada suara. Tapi gue ngeh, maksudnya sih lampu, tapi kayak orang jalan. Terus tapi teman gue beda lagi, dia dengar suara orang kayak orang jalan, sersek gitu kayak orang jalan. Dia ngomong sama gue, ada babi kata dia gitu. Pas gue ngomong gitu, bukan gitu kan, monyet kali gue bilang gitu. Karena gue juga agak udah mulai takut di situ kan. Ya udahlah, gue tetap masih positive thinking buat nyariin suasana biar nggak tambah serem. Tapi itu masih tambah gelap. Gue nggak ngeliat jam lagi, gue udah nyampe bawah malam nih. Sampai bawah ketemulah ada adik gue nih, rombongan adik gue sama rombongan yang lain. Itu mereka sempat mau nyusulin, adik gue sama satu teman gue yang namanya Adit mau nyusulin gue. Teman gue yang namanya Paris sama satu lagi itu ada lagi tuh nungguin tas mau nyusulin gue, katanya takut kelamaan, takut kenapa-napa. Ketemulah di tengah jalan, Mas, lu denger nggak di jalan tadi kayak gimana gitu kan? Dan ntar aja di bawah habis ngasih Simaksi kita di base camp cerita kumpul lagi rapi-rapi lah, ngangkat tas. Pokoknya sebelum pos Simaksi kalau dari Cibodas bayar pertama ada lagi sebelah kiri, kumpul di situ. Gue ngeliat lagi di belakang bangunan pas gue mau turun, belakang pos ngasih KTP, ngasih itu Simaksi, ngasih unjuk KTP bahwa kita udah turun. Di atas gentengnya itu cewek lagi bang. Gue bilang, apa nih cewek yang sama nih? Kayak duduk
kayak duduk di atasnya. Tapi gue ngeh, kali ini dia ngeliatin ke arah rombongan gue. Tapi entah kenapa gue juga ngerasa dia senyum. Tapi gue bilang, ya Allah, gue bilang, kenapa sih? Apa gue ada yang nyenggol? Gue mikir gitu kan. Ya udah, turun aja. Nah, di bawah, di base camp, ya biasalah kita cari suasana, masih bercanda lah, ngobrol gitu kan. Sempat lupa lah. Di base camp cerita-cerita lagi. Lu kenapa sih Mas, kok lama gitu kan? Lu gitu kan. Terus teman gue nanya yang namanya Adit, lu tadi lewatin air terjun itu nggak, katanya gitu. Ya iyalah, gue lewat lah gitu kan. Tas gue memang ada kerincingan biasa gitu kan. Itu kan pas dia nyampe situ ternyata sore. Dia sore dong di situ, dia sempat foto-foto di situ. Dia bilang, sumpah nih ya, gue merinding kalau cerita lagi. Kenapa? Gue tanya dong. Gue denger lu lewat lonceng lu, gue tahu lu bunyi gitu kan. Gue panggil lah, Mas, denger semua anak-anak katanya, panggil Mas. Bunyi lagi, kok suara makin deket, panggil lagi. Akhirnya inisiatif adik gue bilang, Mas Bima, Assalamualaikum, digituin dong. Gak dijawab, tapi loncengnya makin kenceng, lonceng kayak orang turun gitu kan. Adik gue bilang, yuk cabut gitu kan. Pas cabut langsung rapi-rapi pakai sepatu, udah yang penting itu mereka merinding. Pas mereka cabut rapi-rapi, katanya dia ngelihat di batu yang gue lihat ada bocah-bocah main yang malam tuh, air terjun situ. Katanya ada cewek lagi diri di situ sore. Merinding lah si Adit ini, langsung ayo balik lah gitu kan. Terus itu kamar mandi ya deket air terjun yang air panas, kata dia gitu kan. Iya ada, emang apa? Agak ngapa, serem, kata dia. Serem jir, kata dia gitu. Serem gimana, mau ngeliat apaan? Dia masih sore, masih terang bang, masih terang. Gue lagi berhenti di situ. Gue ngeliat kayak ada orang yang di dalam gitu. Cewek cowok, gue bilang gitu. Kayak cewek gitu kan, tapi masuk ke dalam kamar mandi. Pintu kayak ditutup. Gue kaget dong pas dia diajak diri. Pas gue ngeliat lagi, itu pintu katanya goyang, dia merinding. Di pos yang sama yang gue ngeliat si cewek itu. Udah di jalan di bawah, katanya, yang bener lu? Iya. Terus di Telaga Biru gue juga lihat lagi Mas, katanya gitu kan. Udah agak malam tuh gue nyampe situ, Telaga Biru, gue lihat lagi. Di pos sebelah kiri, kalau dia ngeliatnya posnya sebelah kiri, bener dong. Iya bener. Gue kaget. Hah? Kiri? Iya, pos kiri. Posnya cat putih, kata dia. Kalau gitu. Ada orang juga di situ. Kalau dia ngeliatnya bertiga. Cowok bertiga, sama. Disapa lah sama rombongan itu. Bang, gitu kan. Sama, cuma manggut doang. Lu ngapa Mas? Itu pos nggak ada di kiri, gue bilang gitu. Lu jangan bohong, orang pos beton gitu mau pindah, kata adek gue juga. Itu pos di kanan. Tapi di kanan yang gue lihat itu bukan pos yang permanen, kayak cuman kayak kayu gitu, kayak shelter biasa lah, kayak gubuk lah, kayak gubuk gitu. Iya. Itu di kanan tapi kecil. Tapi gue ngeliatnya 5, bertiga, kata dia. Jeda dia di situ sama gue lewat situ. Itu jauh bang, udah hampir 2 jam 3 jam, jauh lah, udah berapa jam orang gue nyampe situ, udah mau tengah malam. Kata dia, yang bener lu? Iya. Terus pas udah turun nih, gue menunggu lu nih. Yang satu bilang, yang namanya si Pari, katanya, gue kayak denger suara cewek ketawa pas gue kencing, katanya. Padahal nggak ada, itu cuma rombongan kita doang Mas, dia bilang. Udah buru balik dah. Balik lah. Pas dari base camp pun gue masih ngerasa, kok nih cewek kayak ngikutin gue, dah gue bilang gitu. Ya udah, terus teman gue yang cewek itu gue bilang, terus sini dulu, gue kasih minum, gue bacain air kursi dulu dong, ya biar nggak ini, gue suruh dia ngusap punggungnya. Gue tanya tuh sebelum turun, tar dulu, ada adek gue udah pada ke toilet rapi-rapi, gue tanya, lu lagi dapet nggak? Katanya, iya, emang kenapa? Blok, gue bilang, kok lu nggak bilang? Gue bilang, tapi udah mau selesai. Gue pikir nggak apa-apa lah, orang gue malah pernah naik pertama nggak ada apa-apa, kata dia. Pas hari pertama kan, ini hari keberapa? Nggak tahu loh, pokoknya bentar lagi selesai, kata dia. Nggak lama, paling besok atau lusa juga selesai. Emang kenapa dah? Lu kenapa nggak ngomong dari awal? Maksudnya kalau ngomong dari awal ya kita doa, kita izin, ya lu jujur ya biar diapit lah sama anak-anak, nggak ramean. Terus gue tanya, anak-anak ngobrol, lu pada ngapain? Baca doa nggak? Baca dong. Lu ngomong yang aneh-aneh nggak? Pikiran aneh? Ya enggak lah. Pikiran aneh-aneh ngapain? Orang tujuan gue kesini cuma mau naik gunung kok, gitu kan. Pengen tahu, katanya ngeliat di YouTube bagus. Berarti masalahnya nih cewek nih satu nih. Oke. Karena lagi dapat nggak bilang. Terus ya udah nih. Emang apa sih? Ya menurut lu pikir aja, gue gitu dong. Kejadian yang ini, yang gue ceritain semua yang lu alamin, itu kenapa? Buat mereka tuh wangi, gue gitu kan.
Oh pantesan nih, sorry deh gue nggak bilang gitu. Ya gue pikir cuma hari pertama sampai hari ketiga doang dong katanya yang memang masih wangi-wanginya. Selama dapet, jangan dibiarin gitu cuma berdua atau sendiri, itu rawan. Gue bilang itu, setahu gue gitu. Baiknya diapit, terus ya sering-sering baca doa dalam hati gitu kan, terus ya sering-sering zikir deh gitu kan. Apalagi lu ngomongnya kan cablak begitu asal nyeplos, mereka tambah seneng sama lu. Gue gitu bilang, ya udah sorry. Udah nih minum gitu kan, gue bacain ayat kursi, minum sama dia. Udahnya nih gue pikir selesai dong sampai situ. Udah nih gue kerja di Tangerang waktu itu, temen gue ada yang bisa ngelihat lah. Dia bilang, lu habis dari mana, kata dia gitu. Cewek yang bisa ngelihat, naik gunung kemarin kan, lu tahu sendiri kan gue izin juga cuti gue naik gunung. Lu ngapain di sono, lu berbuat yang enggak? Ah lu sembarangan lu kalau ngomong, gue gituin dong. Lu jujur lu ngikutin gak sih atau ngalamin kejadian-kejadian gak? Gue ceritain dong. Lu tahu nggak kenapa? Gue bilang, ada yang masih ngikut sama lu, kata dia. Oke. Ngikut gimana? Gue ceritain dong. Dia cerita, jangan di sini deh ceritanya, gue bilang gitu. Di mana? Musola aja, dia bilang. Sekalian habis sholat zuhur gitu kan. Dia cerita di musola. Cerita yang ngikutin lu tuh cewek katanya. Ya mungkin mau ngikut ke temen lu nggak bisa, atau karena orangnya begitu jadi ngikut ke lu gitu kan. Karena mungkin ya lu yang izin, lu apa segala macam gitu kan. Tapi gue ngerasa biasa aja. Gue bilang ya udahlah, kalau mau ngikut ya biarin. Kalau toh gue juga nggak ngerasa salah. Yang penting kalau memang mau ngikut ke gue, ya udah ke gue, jangan pindah ke yang lain lagi. Kasihan buat yang nggak tahan. Gue gituin dong. Emang kayak gimana? Gue tanya dong. Cewek, dia bilang. Pikiran gue langsung nginget yang di kamar mandi. Pokoknya entah kenapa pikiran gue ke situ. Cewek, katanya mukanya serem. Mukanya tuh katanya kayak rambutnya kusut, kata dia, banyak daun, terus mukanya kayak darah. Gitu kan, kayak darah ngalir gitu, terus baunya enak, kata dia, busuk. Pas dia cerita gitu, dia sering ngeliat ke arah kantor gue dulu tuh, musola, pintu di kamar mandi. Dia sering ngeliat ke arah situ gitu kan. Kenapa ada di depan ya? Nggak berani masuk. Udah deh, gue nggak mau deket lu dulu kan. Nah dia step deket gue, kayak ngeliatnya tuh ke arah gue, tapi kayak ngeliat ke belakang gue. Ke belakang gue. Terus dia kayak, gue deketin dia nggak mau. Gue bilang, apa gara-gara ini ya? Dia agak enak, karena cerita kalau bisa ngeliat mungkin nggak tahu ya ngerasanya gimana. Dia setiap abis cerita itu mual pengen muntah. Dan itu selama kurang lebih seminggu, 7 hari. Dia bilang, lu usir sih, lu bacain apa kayak, lu kemana kayak gitu kan. Mukanya nggak ngenakin banget, kata dia. Dia ngomong-ngomong, lah gue nggak tahu kalau mau dibut, ya udah biarin. Ntar toh kalau dia bosan atau dia ini mungkin dia balik sendiri gitu kan. Yang gue pernah denger sih gitu, 7 hari kalau dia nggak betah dia kan balik lagi. Tapi yang lain gitu kan. Dan memang hawanya pas mulai dia cerita hari ketiga dia ngasih tau gue itu, gue kayak ngerasa, aduh badan gue nggak enak nih. Tapi ya udah gue pakai buat sholat, gue ini nih biasa lagi gitu kan, buat wudhu, gue bismillah aja lah. Toh juga gue di sana nggak jahat, nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong yang enggak dari tim gue. Terus kalau misalkan nanti teman gue si cewek ini mau setelah dari gue mau pindah ke sana ya terserah deh, gue bilang gitu kan. Toh dia yang nggak bilang nggak jujur, akibatnya rombongan yang kena imbasnya, gitu kan. Tapi ya kalau alangkah baiknya, kalau gue bilang nih setiap gue habis sholat, kalau lu memang mau balik, jangan ngikut ke teman-teman gue, ke rombongan gue, baliklah ke tempat lu lagi, gitu kan. Kalau emang lu masih mau stay di gue aja, jangan kemana-mana, dan jangan bikin yang nggak enak yang lain. Terus bukan cuma dia doang, ada teman gue satu lagi, gitu kan, bilang, Bim, lu ngerasa nggak sih, atau mau gue buangin? Apaan? Gue bilang gitu. Di belakang lu, itu kondisi pas gue mau balik kantor malam. Di belakang lu ada yang ngikutin. Lu dari mana emang? Gue habis naik gunung kemarin, lu ngapain? Gitu kan. Emang kenapa sih? Gitu. Itu cewek yang ngikutin lu. Gak suka gue ngeliatnya. Emang kenapa? Gue tanya. Lu kalau gue jelasin takut gak? Di jalan kepikiran gak? Lu pulang jauh loh, gue bilang, kata dia. Masih paling gak lu 2 jam nyampe rumah. Udah gak apa-apa, gue bilang gitu. Bismillah aja, gue percaya, gue bilang gitu. Gue nggak takut, nggak akan kepikiran. Lu mau tahu dia di mana gitu kan? Kalau lu bisa ngeliat ke arah bengkel, dia nggak jauh dari genset di depan situ. Gue nggak mau lihat dong ya, gue pura-pura. Udah cerita aja sih, jangan bikin gue parno. Soalnya kan gue masih ke belakang lagi, motor-motor di belakang, gue bilang gitu. Ntar sama gue ngambil belakang.
itu cewek mukanya rusak, dia bilang gitu. Mukanya rusak, darahnya tuh kayak netes di sini nih, netes di bajunya. Ini auranya negatif, dia bilang ini. Dia ngikutin lu ini. Niatnya malah tadinya gue tanya nih, ini maunya apa? Tadinya dia bilang mau ke teman gue yang cewek itu. Teman gue mau dibawa tadinya. Karena suka, ya mungkin karena lagi dapet juga mau dibawa. Wangi ya. Wangi. Terus karena nggak bisa nih, karena selalu lu tempel sama anak-anak, dia lu suruh zikir, mungkin nggak jadi nih, imbasnya ke lu. Terus pindah ngikut ke gua karena dia nggak suka sama lu nih, karena mungkin menurut dia lu ikut campur urusan dia. Harusnya dia gua bawa, malah enggak nih. Terus gua cerita lagi kejadian-kejadiannya, dan kata dia, lu tau nggak yang narik tangan lu situ, ya kaki lu siapa pas lu mau jatuh? Ya bisa dibilang temannya dia lah, supaya lu jatuh, lu nggak ngeh, ntar dia jalan, harapannya dia nih, dia jalan dibawa. Ternyata dia masih nungguin lu kan, dia jatuh. Lu tau gak yang narik kaki lu apa? Tangannya kayak monyet, gue bilang. Jelas banget kayak monyet, bulunya banyak, gede, ada kukunya. Oh, lu tahu juga. Ya gue ngerasa orang gue ngeliat pas ditarik gue nunduk, gue bilang gitu. Ya, itu genderuwo kata dia gitu kan. Emang lu nyium bau-bau sangit nggak, kata dia gitu kan. Pas abis ditarik, udahnya sebentar sih gitu, ngecium kayak bau. Ya kayak bau masakan gosong dah, kata dia gitu. Gue bilang gitu, kayak nah ya udah gitu. Tapi dia cuma di situ doang gitu kan. Terus dia yang anak kecil lu lihat. Iya, gue tanya itu siapa? Sering lewat terus. Aslinya kalau lu bisa ngelihat mungkin jelas lagi. Ya itu kayak tuyul, dibilang gitu. Dia lewat ngeledekin lu. Gitu kan, kayak ketawa lari-lari gitu. Teman gue memang yang satu ini memang agak sedikit lebih peka, memang peka dan tahu hal kayak gitu, dia belajar juga. Gue bilang, lu jangan bikin gue takut kan gitu kan. Nah ya udah dong, udah gue mau balik nih, jam habis maghrib 6:30-an, ambil motor ke belakang. Gue kepikiran gue ke arah genset itu, gue nengok, gue ngerasa di dekat pintu genset di kantor gue nih, pintu ini ada bolongan jaring-jaring gitu kan. Ada dia kayak duduk di atas, kan kelihatan gensetnya tuh, lampu nyala dong. Kayak duduk di situ, ngebelakangin gue. Bilang, astagfirullahaladzim, gue sempet kaget. Kan temen gue langsung nyamperin, ayo gue anterin deh gitu. Kaget gue bilang gitu. Itu hari ketiga. Nah gue diemin lah. Terus besoknya dia nanya, lu mau gue buangin gak hari kelima, hari 4 ke 5 tuh mau gue buangin gak? Ya udah kalau bisa lu buangin deh gitu kan. Udah gue bersihin dulu aja. Jadi terserah nih, entar dia mau tetap stay di kantor atau balik ke sana, serah dia. Intinya gue buang dari lu aja. Gue nggak tahu nih, nggak bisa ngebalikin katanya. Habis sholat, nggak tahu lah dia bacain apa gitu kan. Ya biasalah kayak orang ngebuang gitu. Udah nih, lu wudu lagi. Tapi nggak tahu nih, mungkin sampai nanti kapan lu bakal masih sering lihat dia. Pas hari ke-7 tuh inget banget gue, hari ke-7 kebetulan kan gue hari Sabtu masuk. Hari ke-7 itu hari Sabtu. Hari Sabtu gue masuk, gue pulang sore jam 4-an, habis asar gue pulang. Sampai mana gue jalan, kok orang-orang pada ngeliatin ke gue gitu kan, masih nggak jauh dari kantor. Gue merinding, tiba-tiba gue kepikiran si yang cewek ngikutin gue, apa jangan-jangan ada dia di belakang nih gitu kan. Emang gue belum sholat asar waktu itu. Ya udah gue berhentilah, mampirlah gue ke masjid yang ketemu di jalan. Gue masjid, gue wudu, gue bilang gitu. Terus ada lagi ustaz ngeliatin gue, wah jangan masih. Udah gue sholat deh. Terus gue bilang, kalau mau pergi gue bilang gitu. Gue kasihan yang lain, takutnya lu ntar ngikut gue ke rumah, keluarga gue kasihan. Gue bilang gitu, kalau emang ini apa mau dipaksa sama teman gue bilang gitu kan. Habis itu gue keluar, ketemulah sama marbot masjidnya tuh yang jagain sendal, yang bersih-bersih. Mas sini dulu mas gitu kan. Kenapa mas gitu kan gue itu. Oh, enggak sini. Gue dikasih air langsung dikasih air. Gue nggak tahu diapain, mungkin dia ngeliat gue dikasih air. Udah sampean minum dulu, duduk di sini. Pundak gue diginiin, dirangkul diginiin. Oh mas kerja di mana? Dijak ngobrol biasa. Dia nggak mau bilang, tapi gue udah tahu karena banyak yang ngomong nih. Banyak yang ngomong. Oh gini, oh ya mas, ya wes mas pulangnya hati-hati. Gue bilang gitu. Ya pak pulang dulu pamit. Assalamualaikum. Gue gituin kan. Gue pulang. Agak enak, bener ya, nggak ngerasa panas, nggak ngerasa berat. Terus gue ngeliat orang-orang di jalan udah biasa aja ngeliat ke gue gitu loh bang. Dia pikir udah balik nih, ya udahlah alhamdulillah gitu kan. Terus gue sampai rumah gue tanya anak-anak, lu ngerasa ada yang ngikutin nggak? Enggak sih gitu, cuman pas
hari Minggu apa hari Sabtu, kayak pas di rumah besoknya gue masih ngerasa kayak nggak enak gitu, kata badan gue mas itu. Yang ngerasa nggak enak tuh sih yang namanya Pari, yang ngesleo gitu, sama yang namanya Adit yang ngeliat bocah-bocah. Gue masih inget aja, tiba-tiba kayak suara lonceng lu tapi bukan lu gitu kan. Sempet sih tapi cuma sebentar doang sih, habis itu udah nggak ada. Oh gitu, emang lu kenapa? Gue diikutin, gue bilang gitu. Masih nggak sampai sekarang? Udah nggak, aman-aman. Mereka bilang, gue nggak mau ke Gede lagi lah. Lu tahu nggak kenapa gejalanya nggak mau ke situ? Sampai banyak kejadian mistis kayak gini. Teman gua yang cewek itu, dia lagi dapet. Dia nggak bilang sama gua nggak tahu gitu kan kalau lagi dapet. Pantesan aja gitu. Ntar kalau naik lagi, kalau ada ceweknya, lu bilang-bilang deh mas, dia tanyain dulu nih sebelum ikut. Nah udah lagi dapet atau enggak? Dia bilang, ya lu juga kalau misalnya temen lu tiba-tiba ada yang mau ngikut, gue suruh nganterin, ya lu bilang, tanya lagi dapet atau enggak. Biar sama-sama enak aja gitu. Sama enak, terbuka, jadi kita bisa saling ngejaga, bener, saling ngingetin. Kalau udah lagi dapat, ngomongnya belak-belakan lagi. Iya benar. Kan kadang nggak suka gitu kan. Nah yaudah santai-santai gitu kan. Udah tuh ya udah, habis itu biasa lagi, udah selesai situ. Oke nih Bima, thank you banget nih udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Gede ya. Iya. Itu pada tahun 2018 ya. Itu lintas ya dari Putri turun di Cibodas ya? Iya, karena jemputan gue bilang tunggu di Cibodas aja, gue gituin. Banyak banget nih teror-teror yang gue alami ya. Dan ternyata sebab dan akibatnya ada nih ya. Ada. Ya kan, temen gue yang lagi dapet itu nih nggak bilang. Oke, mungkin kalau misalkan dia bilang, oke gue lagi dapet nih hari ini, dia bilang bisa di backup dong Bing kalau gitu ya? Ya bisa, gue bisa bilang sama anak-anak, atau dia juga bisa backup kalau ngomong jaga lagi dapet, gitu kan. Jadi masalahnya naik itu kita beriringan, kadang yang duluan, ya udah nggak apa-apa, ada gue di belakang, jadi kan sendiri-sendiri gitu kan. Dan memang pada saat kejadian pertama yang dia sakit itu, gue sama teman gue yang namanya Fahri itu di belakang, dia kan kesleo. Nah dia di tengah, adik gue Adit sama satu lagi yang namanya Peri itu duluan di depan, jeda paling beda ya 10-20 meter, dia di tengah baru dia gitu. Karena nggak mungkin nih hal-hal gaib kayak gini selama gue naik pendakian ya. Kalau kita nggak ngelakuin sesuatu nggak mungkin nih, atau ada cewek yang lagi dapet. Biasanya kan kalau ada cewek lagi dapet, atau kita kencing sembarangan, atau nyenggol ngomong yang sembarangan gitu kan, yang nggak mereka suka. Ya berarti kan semua sebab ini kan karena ada sebab dan akibatnya ya. Iya betul. Iya bener banget sih. Tapi setelah itu lu vakum gak naik gunung? Apa masih terus naik gunung lagi? Sempet vakum dulu selama beberapa bulan. Itu karena bukan karena takut kan? Bukan. Oh iya. Karena memang sibuk kerja juga, dan anak-anak juga lagi ada sibukan kuliah sekolah gitu kan. Ya udah, dan nextnya kita udah ngerencanain mau naik lagi emang rencana waktu itu. Berarti naik gunung walaupun banyak teror-teror yang dialami tetap nggak takut ya? Tetap nggak takut. Karena kan itu semua ada sebab dan akibatnya. Ada sebab akibatnya. Oke nih Bima, thank you banget nih udah berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Gede pada tahun 2018 ya. Nah sebelum mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua. Pesan sih ada beberapa ya, mungkin buat pemula atau yang gimana. Baiknya jujur aja tentang penyakit kalian, tentang kalian lagi dapet atau apapun itu terhadap rombongan pendakian kalian. Karena hal yang kita alami di gunung itu pasti ada sebab dan akibatnya. Nggak mungkin tiba-tiba gitu aja gitu kan. Dan satu lagi, ingat kita di gunung itu kita bertamu. Sebelum masuk kita ucap salam, dan di dalam rumah itu pun kita harus berlaku sopan. Jangan sembarangan dari omongan, perbuatan, apapun itu kita harus tahulah bahwa kita ini bertamu di situ. Mereka lebih dulu di situ. Itu aja. Nah, sedikit di sini gue mau menambahkan kembali bahwa saja melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, dan juga safety dalam melakukan pendakian. Oke, mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange dan juga Bang Bima nih. Semoga cepat menjadi bapak, Bang Bima. Amin. Gue pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.